Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Sekarang giliran Pak Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas. Pertanyaannya, kesimpulan dari Bapak lah terhadap diskusi malam ini sebagai Gubernur Lemhanas. Itu terakhir. Baik, terima kasih Bung Karni. Ini adalah keberapa kalinya saya diundang ke ILC. Namun perlu saya sampaikan juga, kalau memang ada yang paling berhak atas dendam, saya yang paling berhak atas dendam. Itu gambar semua di situ adalah gambar pemakaman ayah saya. Saya ada di situ. Jadi kalau yang paling hak, Anda berapa waktu itu? 18. Sudah punya pacar. Artinya kalau ada yang paling berhak atas dendam, saya yang paling berhak atas dendam. Kemudian yang kedua adalah saya juga ingin menyegarkan Pak Karni akan undangan saya pertama ILC. Saya sangat apresiasi karena di situ pertama kali saya melihat bahwa dari kelompok yang berhadapan itu diundang bersamaan dalam satu forum. Belum pernah terjadi. Saya sangat apresiasi dan saya sampaikan apresiasi saya ketika saya diundang untuk kedua kalinya. Model itu yang saya pakai untuk simposium Arya Duta. Ada kaitannya juga dengan seminar di LBH kemarin. Saya menerima undangan. Saya tanya, siapa yang bicara? Kok saya lihat paling profesional itu ada sejarawan, psikolog yang itu netral, tapi lain-lainnya itu ada dari satu golongan gitu. Ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah menuju kepada rekonsiliasi. Yang kedua adalah ada kata-kata tadi sudah banyak dibicarakan, pelurusan sejarah. Tidak ada satu orang pun, satu pihak pun yang mempunyai kewenangan mengklaim dirinya dapat meluruskan sejarah. Dari mana sejarah diluruskan? Lepaskan saja semuanya. Setelah 100 tahun, publik itu nanti akan mengkerucut. Paling tidak itu yang paling dekat yang kita dapatkan tentang sejarah. Gitu. Dan kita harus percaya kepada itu. Dua hal itu mengatakan ini tidak menuju kepada rekonsiliasi. Dan yang ketiga adalah ya kalau dari latar belakang militer, Pak Kiflan, pertimbangan taktis dalam kondisi seperti ini kok bisa mengadakan pertemuan seperti itu gitu. Saya katakan ya waktu itu dengan Boni ya, Bon tidak bisa ini, tapi dia ngotot dan kita lihat apa yang terjadi. Selanjutnya adalah saya ingin loncat langsung kepada pencarian solusi, Pak. Pencarian solusi. Capek, Pak. Kalau begini terus ini capek. Seperti tadi dikatakan Pak Kiflan dan juga Pak Ilham, ini akan begini-begini terus. Masing-masing akan bertahan kepada kebenarannya sendiri-sendiri. Capek kita. Bangsa ini capek. Bangsa ini akan kehilangan waktu. Bangsa ini akan kehilangan tenaga. Kita akan ketinggalan oleh bangsa-bangsa lain. Dan yang paling parah adalah kita menunjukkan betapa rendahnya peradaban kita. Bahwa kita tidak mampu untuk mengakui kesalahan kita sendiri di masa lalu. Bahwa kita tidak mampu untuk mengoreksi kesalahan kita sendiri di masa lalu agar kita menjadi bangsa yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah bahwa kita tidak mampu keadaan yang lebih baik ini kita wariskan kepada anak cucu kita. Pada waktu itu setelah Arya Duta memang datang rombongan dari korban kepada saya, Pak, kok nggak ada tindak lanjut? Ya waktu itu Pak Jokowi banyak yang harus dihadapi, ekonomi dan lain-lain. Saya katakan, coba bayangkan kalian itu sebagai Pak Jokowi, mampu untuk bisa mengeluarkan sebuah keputusan kebijakan tentang hasil pertemuan Arya Duta, terlalu berat. Gitu. Itu pada waktu itu, terus kemudian saya katakan, tapi sebetulnya waktu itu ada simposium Balik Kartini juga.
yang juga sebetulnya banyak kelemahan-kelemahan. Saya tidak perlu mengatakan di sini, saya rasa yang melakukan sendiri sudah merasa di mana kelemahan-kelemahan itu. Saya katakan kepada bapak-bapak ini, Anda itu sebetulnya punya keunggulan moral kalau Anda mau untuk berbuat seperti ini yang saya katakan. Anda akan 1-0 untuk Anda menang terhadap Simposium Balik Kartini. Saya katakan, apa itu? Datang ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, setelah kami renungkan, kami menyadari bahwa sampai tingkat tertentu PKI ikut bertanggung jawab atas terjadinya tragedi 65. Tidak mungkin suatu kejadian kekerasan hanya dipertanggungjawabkan kepada satu pihak saja. Ini adalah sebab akibat dan ini ada proses. Jadi pasti masing-masing sampai tingkat tertentu punya tanggung jawab. Sampaikan. Yang kedua adalah yang tidak pernah dibukakan oleh teman-teman dari kiri adalah bahwa sebelum jam 4 pagi tanggal 1 Oktober 1965 PKI juga melakukan pembunuhan. 48 PKI juga melaksanakan pelanggaran HAM berat. Saya setuju dengan semua yang disampaikan di sini dan solusinya dari semua ada di sini sebetulnya. Apa solusinya? Semua yang disampaikan di sini jadikan satu. Lah kok bisa? Karena yang disampaikan tadi itu satu persatu itu sektoral dari kepentingan masing-masing. Semuanya benar, semuanya benar. Pak Bejo Untung menderita sampai bertahun-tahun tanpa ada nasib kepastian hukum tentang dirinya. Pak Pigai benar bahwa pelanggaran HAM berat itu hanya bisa ditujukan kepada negara, tidak bisa ditujukan kepada organisasi yang bukan negara. Betul ya Pak ya? Ya. Siapa lagi tadi yaitu bahwa Pak Abu Bakar Al-Habsyi itu benar. Ya, kalau dibilang bahwa ini adalah hantu, itu hantu. Semuanya mengandung kebenaran. Nah, itu jadikan satu semuanya. Bagaimana menjadikan satu? Hal-hal yang kita pertahankan untuk mempertahankan kebenaran kita, itu buang. Hal-hal yang merupakan masukan dari pendapat orang lain, itu terima. Menuju rekonsiliasi, bukan untuk sembarang orang. Rekonsiliasi hanya diperuntukkan bagi mereka yang punya peradaban dan kepribadian yang tinggi. Apa itu? Sudah selesai dengan dirinya sendiri, bisa berdamai dengan masa lalu. Kalau cuma mediocre saja, jangan coba-coba bicara rekonsiliasi. Kalau coba-coba masih pada akhirnya saya nggak bersalah, pihak saya nggak benar itu, tidak pernah melakukan itu, jangan coba-coba bicara rekonsiliasi. Kalau semua masih mempertahankan posisinya seperti tahun 65, maka sebetulnya Indonesia sekarang dengan posisi masing-masing itu masih berada pada tahun 65. Mereka masih bicara peran mereka tahun 65. Mereka masih bicara peran mereka tahun 65. Indonesia sekarang masih ada pada tahun 65. Belum maju pada tahun 2017. Dan itu sangat berat. Saya tidak bisa harapkan. Tadi Pak Salim Said bertanya, apa kabar nasib dari Simposium Arya Duta? Tidak berlanjut Pak. Loh kenapa? Masyarakat belum siap untuk rekonsiliasi. Betapa rendahnya peradaban masyarakat Indonesia sih? Kok tidak bisa untuk bisa bersifat legawa dan membuka dirinya untuk memikirkan generasi yang lebih ke arah masa depan. Saya katakan kepada teman-teman dari korban, kalau Anda menuntut untuk rekonsiliasi kepentingan Anda sendiri, jangan pikirkan bahwa Anda yang akan menerima, bukan. Pikirkan anak cucu Anda. Kalau Anda masih bersikeras, kami tidak bersalah, PKI tidak bersalah, oke, kita akan begini terus. Umur usia berapa Pak Bejo? Ya, 70. Sedikit beda sama saya 70. Oke, berapa lama lagi sih kita akan hidup? Kalau kita masih bertahan, ingat, anak cucu Pak Bejo akan diperlakukan sama, tidak adil. Akan ada diskriminasi. Karena apa? Karena anak cucu anggota PKI. Tetapi kalau sekarang kita sudah bisa mencapai rekonsiliasi, anak cucu Bapak itu akan sama haknya seperti warga negara lainnya. Itu sebetulnya ke arah situ. Tapi juga di sini kita harus melihat betapa Pak Bejo itu sangat dirugikan kehidupannya dalam ketidakpastian hukum. Di situ pasti juga ada kelemahan negara.
dalam memperlakukan warga negaranya. Tutup itu, kita tidak mencari kesalahan, tetapi bahwa bangsa ini pernah melakukan kesalahan. Mari kita lihat, mari kita cari di mana bangsa ini melakukan kesalahan, mari kita perbaiki. Supaya apa? Anak cucu kita tidak mengalami hal yang sama. Itu. Mari kita berpikir ke masa depan. Selanjutnya adalah untuk semuanya itu, semua punya kesalahan. Teman-teman dari PKI, ada pengendalian diri. Jangan provokatif, karena suasananya ini suasana mencari ketenangan agar kita membangun rasa saling percaya, seperti yang dikatakan oleh Pak Kiflan. Ya jangan ngotot mau menang, jangan mau ngotot untuk menyampaikan, memaksakan diri bahwa saya tidak bersalah, gitu. Jangan. Nah, tetapi ada pengendalian diri, self restraint. Sekadar saya tidak bicara hukum. Saya bicara implikasi faktor sosial budaya dan politik. Misalnya katakanlah reuni Gerwani, nggak ada yang melarang, tidak melanggar hukum, tetapi dampaknya secara sosial itu provokatif. Lawannya akan mencari titik-titik pemantik untuk dijadikan alasan. PKI masih ada. Gitu. Jadi kita harus menahan diri. Dari pihak kanan pun juga menahan diri. Dan saya juga menghargai betapa Bung Karni ini menyusun dengan cermat di mana kita duduk, Pak. Karena kelompok kiri ditempatkan di sebelah kiri, Pak Karni. Kelompok kanan ditempatkan di sebelah kanan, Pak Karni. Tengah. Saya bisik-bisik dengan Mbak Sukma. Kita ini ekstrim tengah nih. Dan nanti yang giliran bicara itu bergerak dari pinggir ke tengah, seperti makan bubur panas. Jadi sebetulnya bisa kalau memang kita mau, yaitu kita mengadakan refleksi, lepaskan dari beban 65. Sudah selesai itu, lepaskan. Kalau kita masih mengontot-ngontotan, tidak akan ada habisnya. Kita lihat tadi, dan tadi itu debat antara Pak Kiflan dengan Mbak Sukma, itu namanya healing process. Seperti dulu yang saya ingin adakan di area duta, itu biar aja mereka berdebat sampai berantem, biar aja, kan puas mereka itu. Ketawanya ketawa puas, kan? Itu namanya healing process, dan itu juga adalah truth seeking, kebenaran. Mbak Sukma akan mengatakan, pandangan Pak Kiflan itu seperti itu toh. Jadi tahu, pandangan Pak Kiflan juga akan memahami, Bu Sukma itu seperti itu. Tapi ada hal-hal yang positif dari Bu Sukma masih sempat untuk mengakui kesalahan PKI. Nah itu celah-celah yang memberikan harapan akan tercapainya rekonsiliasi. Jadi itu yang dulu ingin saya adakan. Biarkan berdebat, dan itu adalah apresiasi ketika pertama kali Bung Karni mengadakan ILC, bisa mempertemukan dua belah pihak yang berhadapan. Baru pertama kali di Indonesia. Mungkin itu saja. Sementara ini nanti coba direnungkan kembali ke teman-teman. Dan rekonsiliasi itu apa sih? Rekonsiliasi itu tidak menunjuk ke depan kok. Kamu salah, kamu yang membunuh saudara saya. Tidak, rekonsiliasi itu menunjuk ke diri sendiri. Refleksi dan introspeksi. Di mana ya organisasi saya itu salahnya? Gitu. Kembali kepada kaumnya. Nanti setelah selesai dari sini, kembali kepada kaumnya. Golongan kiri kembali kepada kaum kiri. Golongan kanan kembali kepada kaum kanan. Ini untuk menggampangkan saja istilah kiri kanan ya Pak ya. Tidak punya arti konotasi politik apa-apa. Karena duduknya sebelah kiri dan sebelah kanan Bung Karni, gitu aja. Dan sampaikan kepada mereka untuk mempersiapkan mereka guna bisa memahami dan sama-sama mencapai kesepakatan di dalam ruang di tengah. Baru dengan demikian kita bisa mengatakan ada harapan untuk mencapai rekonsiliasi. Dan ini bisa kita sampaikan juga kepada pemerintah, karena tanpa pemerintah juga agak sulit rekonsiliasi itu. Itu saja mungkin Pak. Jadi kita lepaskan diri kita, dan kemudian kita melihat
kita melihat peristiwa tragedi 65 itu dari pendekatan Indonesia tahun 2017. Ada cerita kan kalau orang meninggal katanya kecelakaan, katanya rohnya itu kan keluar, jiwanya keluar dari raganya itu. Dia bisa melihat dirinya sendiri. Coba melihat tragedi 65 seperti itu dari tahun 2017. Cari kesalahan diri sendiri. Terus kemudian kembali ke meja untuk buka-bukaan, dan nanti saya ingin lihat Pak Bejo Untung rangkul-rangkulan dengan Pak Kiflan Zain. Baik Pak, terima kasih. Sudah malam Pak, saya sudah ngantuk juga. Baik, Pak. terima kasih Jenderal. Udah habis Pak. Sekarang Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia. Oke. Ini sebenarnya enak dan tidak enak. Enak karena saya nggak usah bicara banyak, semua sudah dibicarakan orang. Tidak enaknya saya udah ngantuk dari tadi, gitu. Tapi ya sudahlah. Ya karena profesor saya kasih paling akhir. Ya itulah. Oke, saya sebenarnya mau memulai dengan pertanyaan kepada. Tadi ini nggak perlu dijawab karena udah malam. Kita bawa pulang aja pertanyaan ini. Saya catat di sini pertanyaan saya untuk Pak Bejo Untung. Pertanyaannya begini Pak, dan ini untuk kita semua, kita renungkan. Menurut Anda, kenapa setelah lebih setengah abad Gestapo, setelah Uni Soviet bubar, setelah Tiongkok menjadi negeri kapitalis, kok kebencian kepada komunis PKI di Indonesia masih belum padam juga? Kecurigaan, kebencian, itu tidak usah saya detail, Bapak kan mengalami sendiri. Coba ini kita renungkan, apa ini? Apa yang salah pada kita sebagai manusia Indonesia? Kok tidak bisa rekonsiliasi? Ya Pak Gus? Itu satu pertanyaan. Saya ada komentar pendek nanti. Yang kedua, pertanyaan kepada Saudara Pigai tadi. Tadi kan Anda mengatakan bahwa aktor negara yang terlibat setelah Gestapo ya. Dan Anda bilang sebelum itu bukan negara. Oke, saya mau bertanya, tidak usah dijawab. Untuk kita, siapa yang menangkap Sultan Syahrir? Siapa yang memenjarakan Hamka? Siapa yang memenjarakan sejumlah politisi? Pribadi siapa? Itu kan negara. Bagaimana? Iya, negara yang melakukan. Iya, negara, siapa yang berkuasa waktu itu? Lah itulah saya bilang, mengapa 65? Anda bilang karena yang negara terlibat itu setelah 65. Ya kan? Saya bilang, saya tanya, lah bagaimana dengan penangkapan politisi-politisi, lawan-lawan politik pemerintah Orde Lama? Itu kan negara yang menangkap. Kalau Anda baca secara teliti, yang menandatangani penangkapan itu Jenderal Nasution. Dan Jenderal Nasution mengaku dalam memornya, dia tanda tangan di belangko kosong. Dipakai untuk menangkap antara lain Mr. Muhammad Rum. Muhammad Rum heran, karena dia baru saja memberi gelar doktor honoris causa kepada Nasution di Universitas Sumatera Utara. Dia pikir, loh saya kan kenal tanda tangan ini. Dan Nasution kemudian mengatakan, saya cuma disuruh tanda tangan di belangko kosong. Nah artinya negara terlibat. Kita nggak usah debat, sekarang ini waktunya sudah mau orang udah dapat tidur. Oke. Lah sekarang tadi saya sebenarnya mau bicara tentang film. Kalau Pak Agus paling berhak apa tadi? Dendam. Saya lah yang paling berhak bicara film di sini. Saya adalah orang Indonesia yang menulis tesis Doktorandes mengenai sejarah sosial film Indonesia. Saya satu-satunya orang Indonesia yang menulis banyak buku tentang film Indonesia. Di samping menulis banyak buku tentang militer dan politik di Indonesia. Jadi atas dasar itu otoritas saya sebenarnya untuk bicara tentang film. Tapi Anda sudah interview Yayang, sebagian yang mau saya katakan, saya bukan mengkuliahi orang, menjelaskan. Yang paling penting yang mau saya katakan tadi sebenarnya. Ada tambahan lagi, dia bertahun-tahun redaktur film majalah Tempo. Ya, oke. Ini kami satu kantor, ini CS. Karena itu dia sampai hati membuat saya tengah malam. Oke, jadi kita tidak boleh
bicara tentang akurat kalau kita bicara tentang film fiksi. Meskipun ceritanya tentang Julius Caesar, ceritanya tentang Pangeran Hamlet, tentang apa sajalah dari masa lalu, Anda jangan cari-cari karena itu fiksi. Dan adegan almarhum Pak Aidit, DN Aidit merokok, itu adalah tafsiran sutradara. Tadi saya kira Yayang juga ngomong itu. Itu cara sutradara mengekspresikan bahwa Pak DN Aidit itu lagi tegang. Caranya macam-macam. Merokok adalah salah satu. Mungkin tidak merokok, tapi bolak-balik rokok itu ditaruh di mulut, ditaruh lagi, ditaruh di mulut. Itu adalah cara sutradara membuat tafsiran, gitu. Itu mengenai film. Lah soal Arifin, begini, ini film Gestapo ini, sayalah orang pertama yang nonton di Amerika. Saya mahasiswa di situ. Saudara Arifin datang dari Tokyo memproses film itu. Dia bawakan saya 2 CD, bukan CD dulu apa namanya? Kaset. Kaset, ya, yang itu adalah sistem warnanya, sistem Indonesia. Jadi saya harus ke tukang menerjemahkan ke sistem Amerika supaya saya bisa nonton saya punya video di Amerika. Mahal. Yang saya ingat tukang memindahkan itu mengatakan, what kind of film is this? So many blood. That's the killing by communist to Indonesian general. Masih ingat. Dan film itu masih saya simpan. Versi Amerika itu, artinya sistem Amerika itu. Jadi saya nonton film itu di situ, di Amerika. Nah, yang mau saya katakan, Arifin itu tidak akan membuat film itu kalau tidak dibujuk berkali-kali. Dan Arifin itu saya kenal sejak saya masuk ke Pulau Jawa tahun 60. Angkuhnya bukan main. Artinya jangan coba ngomong mengenai karya dia. Ketika dia membuat film Jakarta 66, syuting di depan Fakultas Kedokteran UI, saya mengatakan, apa betul, Vin, lampu ini sudah ada zaman demo dulu? Marah dia. Dia marah. Kenapa dia marah? Dia merasa sudah menyelidiki itu. Sehingga saya yang menggunakan ingatan, dia marah, otoritas dia diganggu. Jadi sulit saya mengerti kalau dikatakan dia dikontrol ketika membuat film. Itu almarhum Pak Dipo Dwi Payana itu minta bantuan orang membujuk Arifin membuat film Gestapo. Ketika film yang kedua Jakarta 66, saya dimintai bantuan, tolonglah Bung, yakinkan Arifin bikin film Jakarta 66. Film itu nggak beredar lama sebenarnya. Tidak banyak orang yang nonton film itu karena katanya banyak perwira TNI katanya keberatan karena itu menonjolkan peranan mahasiswa, begitu. Jadi marilah kita menghormati almarhum Arifin, menghormati integritas dia sebagai seniman. Jadi tidak, Yayang sudah menjelaskan tadi, saya nggak usah mengulangi. Nah, sekarang soal Panglima dan nonton bareng, begini ya. Panglima ini kan bertanggung jawab atas berapa ribu sih prajurit TNI itu Pak Agus? 400 ribu ada nggak? Itu dia bertanggung jawab terhadap prajurit itu. Di tengah-tengah ribut ini, PKI salah, PKI tidak salah, bla 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 bla. Prajurit itu kan bingung. Panglima bertanggung jawab supaya anak buahnya tidak bingung. Nah, apa alat yang tersedia selain ceramah-ceramah dan pidato? Ya ada film itu. Itu yang ada sekarang. Tapi Panglima juga mengatakan setuju dengan Pak Jokowi yang mengatakan kita harus bikin film lagi mengenai Gestapo. Nah, ini harus dilakukan, memang harus dilakukan. Sebab sejarah itu selalu ditulis kembali. Nggak ada sejarah yang dari awal tidak berubah. Harus ditulis. Ditulis kembali itu artinya ditafsirkan kembali. Coba Anda perhatikan, Anda orang Islam banyak di sini. Kenapa selalu ada tafsir Quran? Dari setiap zaman. Sekarang ada tafsir Al-Misbah punya Quraisy Shihab. Karena ada tantangan zaman, dibikin lagi tafsiran. Saya mau mengusulkan agar difikirkan kembali kemungkinan membuat penafsiran baru karena Indonesia sekarang orang Islam berada di dalam sistem Pancasila, pluralistik dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena tafsiran-tafsiran masa lalu itu berada dalam suatu lingkup masyarakat
yang mayoritasnya mutlak, hampir mutlak itu adalah orang Islam. Sekarang ada persoalan. Anda masih ingatkan persoalan Ahok, apa namanya itu, surat Al-Maidah itu? Al-Maidah itu kan mengatakan kira-kira begini, saya tidak ahli Islam, saya ahli ilmu politik dan boleh ditambah dikit ahli film. Oke. Al-Maidah itu kan mengatakan kira-kira begini, jangan mengangkat pemimpin yang bukan dari kaummu, kira-kira begitu ya. Ini terjemahan kasar aja gitu. Nah, bagaimana? Saya dulu ketika duta besar ketemu dengan ketua Persatuan Duta Besar di Praha, seorang duta besar dari Vatikan. Saya bilang pada dia, Anda tahu nggak negeri saya itu mayoritas Islam? Oh, I know about that. I heard about that. Do you know that we used to have a Catholic is our commander in chief. His name was General Benny Murdani. I didn't know about that. Is that so? Dia nggak bisa membayangkan Republik Indonesia ini mayoritas Islam, Panglima TNI-nya itu, Panglima ABRI-nya itu Katolik. Dan tidak ada apa-apa. Ya ada orang nggak senang, tapi jalan lancar kan. Pak Benny turun itu karena dilengsarkan oleh Pak Harto. Sebelum Pak Benny itu Pak Panggabean. Itu orang Kristen dari etnis kecil dari Batak. Bukan orang Jawa, orang Batak. Nggak ada apa-apa. Pernah gubernur kita itu Hengantung. Kristen, Manado dan PKI. Lekra kalau nggak salah. Kadang-kadang dibeda-bedakan Lekra, PKI, apa IP dan sebagainya. Tapi itu satu rumah semua dengan PKI. Nah, karena mungkin ini saya nggak mau terlibat konflik. Mungkin ini karena kurang hati-hatinya Pak Ahok, maka muncul ini soal. Karena Pak Ahok itu sekaligus keturunan Tionghoa, sekaligus dia Kristen. Beberapa malam lalu di Anda punya ini, Anda menginterview si Pak Kwi Kian Gi. Kwi Kian Gi bilang, saya kampanye, tidak ada orang yang bilang saya Cina. Saya nggak ngerti kenapa Ahok dibilang Cina. Nah coba kita selidiki, mungkin ada kesalahan pada Ahok. Tapi masalahnya ini selalu bisa timbul karena di dalam ayat-ayat Quran ada hal-hal yang harus kita pelajari dengan baik supaya tidak disalahgunakan. Nah itu tafsiran. Sebab ayat Quran itu kan tidak bisa diubah, tapi bisa ditafsirkan. Itu loh. Jadi menurut saya itu harus kita pikirkan bersama. Nah sekarang saya mau bicara mengenai pelurusan sejarah. Setiap ada cerita pelurusan sejarah, saya berkesimpulan itu langkah politik, bukan akademik. Anda mungkin tidak tahu, saya telah menulis buku mengenai Gestapo 65. Ini lain dengan cara apa yang kita diindoktrinasikan sejak awal Gestapo dulu. Lain, banyak jenderal senior marah pada saya. Lain. Ini adalah pelurusan sejarah menurut versi saya tanpa saya ngomong pelurusan sejarah. Jadi saya mau bilang teman-teman yang nggak puas dengan sejarah itu tulis buku. Jangan bikin seminar. Kita harus meluruskan sejarah. Itu langkah politik dan setiap langkah politik akan provok langkah politik yang lain. Sebab ada tafsiran. Oh, lo mau bikin sejarah apa? Karena you menganggap yang dulu itu salah. Lo yang benar. Kembali lagi kata Pak Agus tadi, itu mengklaim benar sendiri. Tulislah. Dan saya kira cukup banyak buku ditulis. Salah satu saya baru lihat tadi Mbak Sukma itu bukunya apa tadi judulnya itu? Kudeta. Itu kan tafsiran. Saya sudah debat dengan beliau dulu. Ada Asfi Warman, masih ingat nggak? Kita debat. Saya bilang nggak ada itu creepy kudeta. Kudeta itu cepat plak. Duduki RRI, duduki Telekom dan sebagainya, tank di jalan, tangkap itu lawan-lawan politik. Itu kudeta. Menurut saya yang terjadi setelah Gestapo, ada ketegangan antara Bung Karno dan Pak Harto, itu adalah power struggle. Ada power struggle. Kenapa ada power struggle? Karena tentara itu kekuatan politik resmi. Karena itu tentara diwakili di DPR, MPR, dan di lembaga-lembaga negara. Yang sekarang tidak terjadi lagi karena sekarang nggak ada lagi dui fungsi kan. Dulu ada. Nah jadi tentara itu kekuatan politik.
Waktu Gestapo atau menjelang Gestapo, ada 3 kekuatan politik di Indonesia. Bung Karno himself, powerful, PKI, dan tentara. Lah setelah terjadi Gestapo, PKI tersingkirkan. Bung Karno itu banyak didukung oleh PKI lewat doktrin Nasakov. Maka terjadilah proses yang akibatnya Bung Karno tersingkir dan yang tinggal di panggung politik itulah kekuatan tentara. Pak Harto itu selain Panglima Angkatan Darat juga ketua partai tentara. Ketua partai tentara pertama namanya Jenderal Sudirman, tapi belum terorganisasi. Ketua partai tentara kedua itu namanya Nasution. Yang ketiga namanya Yani. Yang keempat namanya Soeharto. Bertahan 30 tahun. Tidak ada kongres partai tentara yang mengganti ketua. Oke, Pak Harto bertahan sampai dilengsarkan. Jadi sebenarnya bukan kudeta merangkak. Ya kita bisa beda pendapat. Sebab itu power struggle. Itu adalah akibat Bung Karno menciptakan dui fungsi. Ini saja banyak orang nggak mengerti. Kalau saya menanya mahasiswa saya mengajar di Unhan, Sesko TNI dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Kalau saya tanya, siapa yang menciptakan dui fungsi? Pak Nas. Salah. Pak Nas itu jalan tengah. Tidak memberi peranan politik kepada tentara. Yang memberi peranan politik kepada tentara, melegalkan peranan politik kepada tentara, itu Bung Karno. Dengan menjadikan tentara salah satu kekuatan Golkar. Di situ tentara menjadi kekuatan politik legal. Terakhirnya, di kemudian hari, tentara yang dijadikan kekuatan politik legal ini, kemudian berhadapan dengan Bung Karno, dan setelah Gestapo, Bung Karno kalah dan tersingkir. Itu kira-kira. Itu soal tafsiran. Tentu saja Anda boleh membuat tafsiran lain. Seperti juga film mengenai Gestapo. Ya harus ditafsirkan kembali, begitu. Ya pokoknya tafsiran lah. Nah, sekarang saya mau katakan hal yang sudah dikatakan tadi. Komunisme itu sudah bangkrut. Ajaran Marx komunisme itu bangkrut. Tapi jasanya besar, jangan lupa. Anda tahu nggak, yang dibayangkan Marx pertama kali akan jadi negeri komunis itu Amerika Serikat. Ironis kan? Tapi justru karena ajaran Marx, kapitalisme Amerika yang diharapkan akan bertransformasi menjadi negara komunis, karena ajaran Marx ditakut-takuti, lo kalau macam-macam lo jadi komunis lo. Kapitalisme memperbaiki diri, bertahanlah Amerika sampai sekarang. Sedangkan buah pikirannya Marx, Lenin membuat Uni Soviet cuma 70 tahun bubar tanpa satu peluru dari Eropa, tanpa satu peluru dari Amerika, bubar aja. Apa rahasianya kok bubar? Dia tidak bisa menjawab tantangan. Satu ideologi, satu sistem politik, kalau tidak bisa menjawab tantangan yang dihadapinya, dia akan bubar. Ini menjelaskan kepada Anda kenapa Amerika bertahan 200 tahun lebih, Uni Soviet hanya 90 tahun. Padahal 70 tahun. Padahal senjatanya Uni Soviet sama canggihnya dengan senjata Amerika. Jadi kembali lagi, kalau negeri itu tidak bisa meladeni, menjawab tantangannya, maka negeri itu akan bubar, nggak usah diserang. Ini jawaban kita, tantangan kita sekarang. Bisa nggak Pancasila menjawab tantangan? Bisa nggak Pancasila menjawab tantangan keadilan, apa namanya itu, sila kelima itu? Kalau itu nggak jalan-jalan, apa yang akan terjadi di Indonesia? Saya ditanya di sebuah stasiun TV mengenai Pancasila. Saya bilang, bagaimana you menjalankan Pancasila? Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Dan saya jelaskan, kenapa Indonesia tidak maju, kenapa Singapura maju, kenapa Korea Selatan maju, Taiwan maju, Israel maju. Karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, ya dikeremus.
Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua berdari sumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Itu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada satu hal yang penting. Banyak pengertian yang mengatakan bahwa minta maaf kepada PKI. Dalam konsep rekonsiliasi, minta maaf bukan kepada PKI. Korban itu ada di mana-mana. Saya sebagai korban pun juga saya bisa menuntut negara minta maaf kepada saya. Mengapa dia tidak bisa menjaga keselamatan ayah saya? Negara juga patut untuk minta maaf kepada keluarga Pak Suryo, almarhum, Gubernur Jawa Timur. Jadi di dalam konteks itu permintaan maaf negara itu adalah kepada korban yang ada di mana-mana dan pada pihak yang ada di mana-mana. Bukan minta maaf kepada PKI. Terima kasih. Baik, pemirsa, sampai juga kita akhirnya. Memang harus apa yang dikatakan Gubernur Lewanas bahwa rekonsiliasi bisa tercapai kalau kita semua mencari kesalahan diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan itu terjadi, karena yang saya khawatirkan, apalagi generasi yang lebih muda, saya khawatir pihak yang kanan atau yang kiri berdebat soal komunis sama-sama belum pernah membaca buku Karl Marx atau buku Lenin. Sebab orang yang ketika Ronald Reagan mengatakan, bagaimana Anda tahu bahwa seorang itu komunis? Kalau dia membaca buku Karl Marx atau Lenin. Bagaimana kamu tahu bahwa orang itu anti komunis? Kalau dia memahami isi buku Karl Marx dan Lenin, maka dia akan jadi anti komunis. Ronald Reagan, Presiden Amerika. Kita ketemu ILC yang akan datang. Terima kasih. Pembela bangsa sejak